Shalom semuanya, hari ini kita akan membahas tentang kitab Ratapan. Ya, mengapa kita perlu membaca kitab Ratapan ini? Ya, dan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, penulisnya ini adalah Yeremia sendiri. Dan untuk apa kita membaca kitab Yeremia ini? Kitab Ratapan ini karena sebelumnya kita udah bahas ya kitab Yeremia. Sekarang kita ini ada lanjutannya. Dan ini fokusnya itu kepada ratapan. Ya, jadi ini kisah di mana bangsa Israel itu, khususnya itu suku Yehuda itu, yang fokusnya di situ, itu dibuang ke Babel. Nah, dia menuliskan ini. Ya, tujuannya untuk apa? Kita membaca kitab Ratapan ini sih, ya. Tujuan itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa tidak taat kepada Allah atau Tuhan itu mendatangkan bencana. Itu udah pasti. Jadi kalau teman-teman baca kitab Ratapan ini, teman-teman akan diajarkan bahwa yang namanya tidak taat, itu pasti ujung-ujungnya celaka. Itu sudah pasti. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kalau kita itu berbuat kejahatan, atau misalnya mungkin kita melihat teman kita berbuat jahat, atau malah kita dijahatin, lalu kita merasa kayaknya dia nggak bertobat-tobat kalau gua nggak pukul dia, kalau gua nggak balas dia. Justru nanti ada waktunya dia akan kena celaka. Bukan berarti kita mengharapkan kecelakaan itu, tapi ada waktunya. Bukan berarti Tuhan yang sengaja membuat dia celaka, tapi justru orang itu yang sudah diperingatkan, jangan begitu. Tapi dia tetap mau. Nah, dari sini kita bisa belajar, kitab Ratapan itu mengajar kepada kita bahwa orang yang tidak taat, ujung-ujungnya pasti akan mendapatkan bencana. Beda sama orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita mendapatkan bencana misalnya, yang kita anggap ini bencana besar misalnya, apapun itu, tapi kalau kita orang yang taat kepada Tuhan, bencana itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Justru ada masalah itu bukan membuat kita semakin down, tapi semakin kita berserah, dan semakin berkat kita berlimpah-limpah. Mungkin saat itu berkatnya kita mendapatkan uang, mungkin mendapatkan kesehatan, atau mungkin kita mendapatkan link yang baru, teman-teman yang baru, atau apapun itu, yang jelas saat itu berkatnya pasti akan berlimpah-limpah. Nah, dengan kita membaca kitab Ratapan ini juga, yang kedua adalah supaya mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu turut menderita ketika harus menghukum kita. Tuhan itu pasti sakit hati. Buktinya apa? Kalau teman-teman baca di Alkitab, ketika bangsa Israel itu dihajar habis-habisan sama Babel, ketika Tuhan sudah selesai menghajar anaknya yang sulungnya itu Israel, Tuhan berurusan dengan Babel. Karena apa? Karena Babel terlalu jahat saat itu. Dan salah satu kejahatannya adalah ketika saat itu perutnya wanita yang sedang hamil itu dibuka oleh mereka, diambil janinnya. Bahkan terus juga ketika mereka ingin membawa mereka ke tanah Babel, itu kayak seperti sapi yang ada di hidungnya, itu dipakaikan ke orang Israel, ditarik sama mereka. Saking jahatnya. Makanya Tuhan tegur Babel itu, kamu ini keterlaluan. Aku memakai kamu untuk menghajar anakku, tapi kamu terlalu jahat. Seakan-akan kayak kamu tuh udah layak. Padahal kamu pun juga berdosa sama seperti Israel. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tuh sakit hati ketika kita itu sedang merana. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sedang dalam dosa, terus kita mungkin berpikir bahwa, oh ini karena dosa saya, mungkin memang karena dosamu, tetapi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu senang di sana. Akhirnya aku membalaskan kejahatanmu. Tidak sama sekali. Justru Tuhan itu pengen kamu kembali. Pengen cepat-cepat memulihkan kita. Supaya kita itu dipakai oleh dia lebih lagi. Kembali lagi ke rencananya. Ini salah satu kata-katanya ya. Di Ratapan 2 ayatnya yang ke-11. Ini kata-kata si Nabi Yeremia. Mataku kusam dengan air mata, rembuk redam hatiku, hancur habis hatiku, karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Ini adalah kata-kata Yeremia. Mataku kusam dengan air mata. Remuk redam hatiku, hancur habis hatiku. Karena apa? Keruntuhan putri bangsaku. Dari satu ayat ini kita juga bisa belajar. Bahwa ketika kita memakai air mata kita, pastikan air mata kita itu bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri,
tapi fokus juga kepada orang lain. Sekalipun mungkin kita sedang tertimpa oleh bencana, menangislah, tapi jangan menangis karena tidak ada harapan. Tapi menangislah karena minta harapan kepada Tuhan. Seakan-akan tidak ada harapan. Tapi kalau kamu datang pada Yesus, kamu minta harapan kepada dia, pasti diberikannya. Mungkin nggak langsung kamu, langsung 180 derajat kamu langsung dikasih masalah itu langsung clear, tapi setidaknya ada kekuatan di situ. Kamu dikasih ada sebuah kekuatan yang kamu sendiri pun bingung kok tiba-tiba merasa ringan, karena 50% Tuhan sudah selesaikan, sisanya itu nanti akan dengan memakai hikmat yang Tuhan berikan kepada kamu, tapi setidaknya kamu dikuatkan di situ. Jadi kita bisa meniru dari salah satu karakter di Alkitab itu Nabi Yeremia, bahwa ketika dia menangis, dia tidak hanya menangis untuk dirinya sendiri. Karena air mata itu sangat mahal loh. Tahu nggak kenapa air mata itu berharga di mata Tuhan? Maka sampai dikatakan di dalam Alkitab bahwa air mata kita itu ditampung Tuhan di kirbatnya. Karena air mata itu menandakan bahwa kita itu serius menanggung segala sesuatu. Gitu loh. Contohnya, kalau orang senang misalnya, memang air mata itu tidak selalu bicara tentang kesedihan. Kalau teman-teman senang, saking senangnya, maka keluarlah air mata kan. Gak ada orang yang terlalu senang itu cuma hanya gini, cuma hanya tepuk tangan. Kalau dia sungguh-sungguh senang, sungguh-sungguh merasa bahagia, dia bisa menangis. Menangisnya bukan menangis sedih, bukan menangis karena dia itu hal-hal yang negatif, tapi dia menangis karena bahagia. Jadi menangis itu atau air mata itu sangat banget bisa dipakai Tuhan. Jadi teman-teman, jangan terlalu menangisi dirimu sendiri. Apa yang kamu tangisi, itu yang akan kamu tuai nanti di akhirnya nanti. Kalau misalnya teman-teman menangisi dirimu sendiri memang karena lagi berdosa, kamu malu dengan Tuhan, lalu kamu balik, it's okay, nggak apa-apa, menangislah saat itu. Tapi setelah itu bangkitlah, jangan selalu menangis diri kita sendiri. Tuhan, saya masih butuh ini. Tuhan, saya masih butuh itu. Memang kita punya kebutuhan, tapi bolehkah sekali-sekali kita mendoakan orang lain sekalipun kita lagi susah? Bolehkah kita sekali saja dalam doa kita itu tidak minta apa-apa, tapi kita memuji menyembah dia saja? Bukan berarti nggak boleh minta, justru dia adalah Bapa kita. Kita justru mintanya sama dia. Saya pun juga kalau minta apa-apa sama Tuhan Yesus. Tapi bolehlah sekali-sekali kita cukup bersyukur aja sama Tuhan. Kita menangis aja karena apa kebaikan Tuhan. Nah, menangis itu atau air mata itu yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Makanya air mata itu jangan sampai kamu sia-siain ya. Apalagi cuma hanya sekedar galau. Apalagi cuma hanya sekedar laki-laki atau perempuan. Apalagi dia sudah menyakiti kamu. Ya sudahlah, kalau kamu menangis, menangislah satu hari itu. Tapi besok, elap semuanya, kamu bangkit lagi. Kalau kamu pengen menangis, tangislah untuk hari esok. Tangislah untuk masa depanmu. Jangan menangisi masa lalu mulu. Kita peratapan itu mengajarkan kepada kita begitu juga loh. Makanya jangan sampai kamu lewatkan kita peratapan ini. Mungkin kayaknya sedih banget. Nggak semua itu sedih loh. Justru ada pengharapan. Yeremia menuliskan ini supaya memberikan harapan. Karena Yeremia itu berdoa untuk apa? Untuk bangsanya agar kembali. Memang Tuhan sudah berfirman 70 tahun. Tapi setidaknya 70 tahun itu biarlah ya Tuhan, Engkau tetap mengurus Israel di tanah Babel itu. Dan memang Tuhan mengurus bangsa Israel itu. Bahkan seperti dimanja di situ sebenarnya. Betapa bangganya kita punya Tuhan seperti Yesus ini. Jadi jangan sampai lewatkan ya kita peratapan ini. Amin. Thank you and God bless you ya.